Keberadaan kelompok-kelompok ini tidak akan pernah dapat terlihat secara jelas di permukaan. Namun demikian, terbentuknya kelompok-kelompok ini juga bukanlah hal baru. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pernah menyebutkan keberadaan Mabes di dalam Mabes. Nah Pak, kalau memang ini tadi Pak Sugeng mengatakan bahwa ini ada upaya perlawanan dari Sambo atau Ferdy Sambo, terus kemudian ada kelompok-kelompok ini yang kemudian coba untuk mengukur, ya sudahlah ini bisa diistilahkan sebagai kompromi mereka lah. Nah ini kelompok-kelompok mana yang kemudian mengkompromikan mengenai hal ini Pak? Ya kita nggak tahu ya kelompok-kelompok mana. Yang pasti munculnya dua skema yang berbeda itu menunjukkan setidak-tidaknya ada pertarungan di dalam, ya, ada pertarungan di dalam antara dua kelompok yang berbeda. Oke, Pak Mahfud pernah mengatakan ada Mabes di dalam Mabes, ini ada sepakat soal itu? Ya benar, memang seperti itu. Ada kelompok-kelompok di dalam Mabes. Kelompok-kelompok di dalam Mabes kan dibangun karena sejarah kedekatan bekerja, ya. Hubungan kerja yang panjang, kecocokan, kemudian loyalitas, ya. Dan mereka punya kepentingan-kepentingan harus dijaga. Kepentingan-kepentingan harus dijaga untuk tetap eksis. Kepentingan harus dijaga itu ya melalui satu membentuk jaringan lah. Kalau orang yang tidak masuk di kelompok manapun, jangan harap bahwa mereka bisa kemudian eksis. Masuk ke dalam percaturan polisi-polisi elit yang masuk ke dalam jabatan-jabatan elit. Tidak ya. Orang-orang yang jujur, yang mau bekerja itu sulit di kepolisian tuh. Salah satunya yang fenomena Satgasus itu kan. Di Satgasus itu bukan satu kelompok. Ada juga kelompok-kelompok lain kan. Dalam satu Satgasus itu bukan hanya kelompok Sambo aja, itu kompromi juga. Bagi-bagi kapling juga di sana. Lalu seberapa besar kekuatan Ferdy Sambo jika kelompok-kelompok ini memang benar-benar ada? Bagaimana pula kelompok-kelompok ini mempengaruhi konstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Seberapa kuat sih Ferdy Sambo ini setelah penetapan status tersangka dan juga ditahan ya? Tersangkanya sudah pemecat, pemberhentian dengan tidak hormatnya sudah. Okay. Sampai Desember ini masih ada surat perintahnya. Itu kan tidak pernah dicabut, dibubarkan saja. Jadi jaringan Ferdy Sambo ini masih aktif gitu ya, bisa dikatakan ya Inang ya? Aktif dalam tanda kutip ya? Betul, betul. Karena kan tidak pernah tahu kita apa saja bisnisnya, siapa saja yang menyetor ke situ, kemana saja belanjanya, dari mana uangnya, itu kan non-budgeter. Kurang itu komunikasi publik ya. Jadi kepolisian itu komunikasi publiknya itu parah. Sehingga pakai suaranya Komnas HAM. Sehingga pakai suaranya Komnas Perempuan yang membuat publik semakin tidak percaya. Begitu kuatnya jaringan ini di dalam tubuh Polri dan menyebabkan konstruksi kasus ini semakin semrawut. Dengan kesemrawutan ini diharapkan dapat mempengaruhi keputusan hukum kelak atau bahkan tidak dihukum sama sekali. Dengan demikian, legitimasi kelompok menjadi semakin nyata. Begini Bang Johnson, saya ingin minta tanggapan Bang Johnson ya. Saya tadi sempat wawancara dengan IPW. IPW mengatakan bahwa ada dugaan ini kemudian perlawanan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo sehingga pada akhirnya istrinya atau Putri Chandrawati ini tidak ditahan. Anda melihatnya seperti itu juga? Oh, kalau saya karena yang sudah ditutup peristiwa tanggal 8, dia munculin tanggal 7. Jadi itu teknik hukum yang luar biasa. Kenapa? Dia mundurin. Itu kan berarti dia kuasai itu yang soal tanggal 8 yang secara hukum. Maka dia bisa manuver tanpa hukum yang resmi, tanggal 7 keluar atas nama lembaga negara yang namanya Komnas HAM. Lihat ya cara dia membangun legitimasi itu. Ujung dari semua ini nanti adalah
selain juga mencari jalan untuk meringankan dan melemahkan, paling tidak skocinya adalah seperti yang sekarang juga diomongkan oleh banyak orang, bonsai. Ya, kalau dari 97 yang diperiksa, udahlah tersangkanya 5 aja, jangan berkembang. Kan? Kemudian nanti kode etik dan yang akan dibawa ke pengadilan jangan banyak-banyak. Karena kan mereka sudah berhasil menghilangkan barang bukti sekarang ini. Kalau buktinya banyak-banyak, apalagi scientific criminal investigation-nya jalan, menurut saya lebih dari yang ini nih. Lebih dari ini menurut saya. Kalau misalnya friksi adalah suatu hal yang wajar dalam organisasi, sementara kita tahu tadi ada Pak Ito menyampaikan bahwa ada obstruction of justice, artinya ada upaya untuk menghalangi kasus ini sehingga bisa meredam kasus ini, berarti artinya ada antitesa dari kelompok itu dong Pak? Ada, pasti ada. Nah, apa keuntungannya Pak dari kelompok ini? Ya, dia tentunya berharap bahwa paling tidak kejadian ini akan menjadi satu kejadian yang biasa, yang tidak luar biasa. Gitu kan. Jadi kalaupun ada hukumannya ringan karena terpaksa tadi kan. Kalau saya membunuh orang dalam posisi tidak dengan keinginan saya, kan ada sesuatu yang membuat saya marah, maka saya bisa kena pasal 49, bisa bebas demi hukum saya, not fair kan. Jadi itu kan bisa dikonstruksikan kasus itu gitu kan. Tapi kan sekarang kita melihat bahwa dari dalam penyidikan ini, tim sus ini diambillah ini obstruction of justice-nya. Maka kasusnya ini tentu berbeda, bukan 340, 338 lagi. Lantas, apakah tidak ditahannya Putri Chandrawati merupakan bagian dari tawar-menawar kasus ini? Dan apa jadinya jika Putri Chandrawati segera dimasukkan ke tahanan?